Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Intan Erlita bisa menyapa Anda di program Lentera Hati. Dan kali ini kami akan membahas mengenai merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Dan tentunya saya tidak sendiri karena telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Widiatomo HM MMPD dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke, Pak Bambang, kita kan membahas mengenai merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau sekarang kita lihat mungkin pemirsa juga melihat cukup miris. Gampang sekali sekarang suku kita dipecah belah. Gimana nih Bapak memandang itu semua? Ya, permasalahan yang terjadi sekarang ini senang nggak senang. Persatuan kesatuan bangsa Indonesia sudah mulai tercabik-cabik. Ya. Indikator sangat banyak barangkali. Di jalan kita tidak aman, di rumah pun tidak aman, di kampus pun tidak aman. Ini permasalahan. Cuma sampai ini kan tidak pernah ditemukan akar permasalahan sebenarnya. Ya. Walaupun semua orang tahu tapi tidak pernah menyebut. Masih sebut saja masalah SARA. Itu kalau kita bicara sesuatu ada sesuatu, bukan SARA, bukan SARA, bukan SARA. Padahal jujur itu dalamnya pasti ada itu. Ada unsur SARA. Ada unsur SARA. Cuma sudah dikemas seolah-olah tidak terjadi itu. Ini kan berarti ada ketidakterbukaan dari apa itu informasi yang menurut saya, maksudnya masyarakat sudah menilai sendiri. Ya. Orang melihat SARA tapi itu dianggap tidak SARA gitu loh. Ya, berarti ada sesuatu yang seperti ditutupi Ya, kalau gitu ya ditutupi, Pak ya. ya. Nah Bapak sendiri memandang hal ini bagaimana ya Pak? Kalau sampai seperti ini terjadi terus-menerus tapi tidak ada keterbukaan informasi, gimana untuk Di sini persatuan? dibutuhkan pemimpin yang memahami kondisi rakyatnya, masyarakatnya kayak apa. Kita sadar betul bahwa bangsa Indonesia bangsa yang plural, yang jamak, yang terdiri dari beraneka ragam, agama, suku, bangsa, ras. Tapi ini masih dalam konteks tataran kognitif. Pada kenyataannya kalau saya ini orang Jawa, kalau bicara nasional, selalu akan mengatakan kan presiden harus Jawa dan Islam. Iya. Islam itu pada sering nggak harusnya tidak ada itu, tapi sampai itu masih muncul. Kenapa itu? Berarti pemimpin tidak bisa menanamkan sikap plural kepada kita semua. Tetap kita mengaku plural, tapi kalau sudah bicara nasional pasti akan bicara pada kelompok kita. Ada sekat seperti ada Ya. sekat-sekatnya seperti Seperti itu contoh ya. misalnya, partai itu udah fusi dulu. Ya. Tapi begitu mau pilihan ketua umum, muktamar pasti. Kalau ambil unsur ini, kena unsur ini loh. Kayak ada arisan. Kayak Kalau ada fusi itu sudah faktor-faktornya selesai ya. mestinya. Mestinya sudah selesai begitu ada apa itu fusi sudah selesai. Tapi sampai itu tidak demikian. Semacam fusinya hanya lip service. Tidak sampai tataran sebenarnya fusi. Kalau fusi betul sudah. Soalnya dia unsur itu terus yang jadi ketua, memang dia pantas jadi ketua. Memang dia sudah sepantasnya, Pantasnya, jadi ketua, bukan ya. karena unsur asal dari mana fusi tadi itu. Sekarang sampai masih terjadi. Nah kalau Bapak melihat hal ini yang tadi Bapak katakan bahwa sejauh ini bagusnya kita memang hanya di lip service ya Pak ya, tapi pada prakteknya tidak seperti itu. Kalau Bapak memandang hal seperti ini, mungkin nggak sih hal ini bisa diperbaiki? Bisa sebenarnya kalau kembali saya ingin mengatakan bahwa untuk menciptakan persatuan sederhana itu, bagaimana kita meningkatkan keimanan Ya. orang beragama itu, yang Kristen-Kristen, yang Hindu-Hindu, yang Buddha-Buddha, Islam-Islam. Kalau masing-masing beragama dengan nuraninya betul, tidak cuma sekedar KTP, insya Allah konflik internal dan antar umat beragama akan terhindarkan. Tidak akan terlalu bergesek seperti sekarang tidak. ya. Karena mereka beragama cuma ya tadi hanya tataran kognitif. Implementasi tidak sampai demikian. Iya. Orang Kristen nggak ke gereja, orang Buddha nggak ke wihara, orang Hindu nggak ke pura, orang Islam nggak ke masjid. Itu barangkali. Kalau kita lihat ya Pak, sekarang sepertinya apa karena kepulauan kita terlalu banyak budaya sehingga mudah sekali untuk dipecah belah. Kalau kita lihat sebenarnya cukup miris sekali untuk persatuan kesatuan sekarang, sepertinya mudah sekali kita menjadi musuh antar suku dengan suku yang lainnya. Indonesia sudah terdiri negara kepulauan resmi. Dulu kita bisa bersatu. Yeah. Walaupun tetap karena kerajaan mereka bersatu kan. Nah sekarang justru di era ini, di era negara kesatuan malah kita mau bicara kembali.
tidak bicara tentang kesatuan. Masing-masing mengatakan, ya ini akibat barangkali salah satunya ini otonomi daerah. Ya. Otonomi daerah selalu mengatakan harus pemimpin pribumi dong pimpinannya. Itu apa tidak? Itu kan berarti sudah menghilangkan sikap nasionalisme sebenarnya. Ya. Harusnya boleh daerah, boleh mana silakan aja. Ini sampai sekarang masih terjadi. Tapi sekarang sudah mulai luntur. Karena sudah mulai luntur ya. Ya, luntur. Memang kalau kita Ya. bisa lihat pemirsa, memang kalau dulu kita terlihat lebih solid ya Pak, ya, lebih Ya, bersatu. Padahal betul. negaranya juga masih negara kepulauan sampai Iya, sekarang kepulauan ya. juga sama-sama. Tapi sekarang mungkin lebih mudah untuk dipecah belah. Mungkin setuju nggak Pak kalau dikatakan bahwa seperti karisma pemimpinnya yang mungkin kurang pas sehingga Mengatakan demikian orang yang di nasional mungkin tersinggung. Tapi fakta di lapangan begini. Tidak ada satu figur yang bisa menjadi mengayomi seluruh masyarakat yang ada. Tetap aja figur itu figur kelompoknya. ya. Siapapun yang sampai hari ini yang memerintah selalu saja itu kelompoknya dulu. Dan mereka kelompok selamatkan dari macam-macam masalah bisa selamat selama berkuasa. Ya. Begitu nggak berkuasa, selesailah mereka. Iya. Nah, ini kenapa terjadi demikian? Berarti pemahaman kepada nilai persatuan tidak utuh. Tidak sampai ke akar Iya, ya untuk cuma pemahaman analisa itu, saja gitu. Iya benar. Nah, kalau menurut Bapak sendiri konsep persatuan dalam agama Islam sendiri, bagaimana agama Islam memandang konsep persatuan? Rasulullah sebenarnya Rasulullah akan mengatakan Islam akan terdiri berbagai aliran. Tapi kalau saya memandang aliran tadi selama Al-Quran masih satu, mestinya tidak akan terjadi perpecahan. Yang terjadi mereka itu aliran masing-masing, Iya. sehingga tidak mengacu pada Quran. Mestinya kalau semua ngacunya pada Quran, apapun aliran mereka tetap bisa memahami. Jadi sebenarnya Rasulullah juga mengatakan bahwa nantinya memang Islam akan ada beberapa aliran, Betul, tapi ya. selama masih mengacu Qurannya pada satu, Al-Quran. yang satu, saya kira nggak ada masalah. Kalau Cuma- melihat sekarang bagaimana nih Pak nih fenomena Ya, sekarang? agak repot sebab jujur saja kalau saya ini orang sebagai orang asal sunnah jamaah itu merasa ya kita memang paling hebat beragamanya. Kalau Muhammadiyah merasa paling hebat agamanya. Orang Persis itu juga. Itu yang terjadi itu. Padahal kita mau menyatu, yang ini tuh ahlinya ini, yang ini ahli. Mereka menyatu jadi satu. Lebih kuat, itu luar ya? biasa itu. Iya benar sekali ya. Tapi itu kan tidak terjadi gitu loh. Dan tidak semudah itu ya sepertinya untuk saat ini menyatukan Ya. seperti itu ya. Saya contoh kalau arkomnya ekonomi, siasahnya itu Syiah, terus ibadahnya ahli sunnah jamaah, pendidikan Muhammadiyah, menyatu itu indah sekali. Memang mereka ahli di bidangnya masing-masing. Selama perbedaan itu masih mengacu pada Al-Quran sebenarnya tidak Tidak menjadi masalah, perpecahan ya Dan sebenarnya. perbedaan ya. itu rahmat itu menurut saya. Sebenarnya kalau agama Islam sendiri memandang suatu fenomena yang seperti terjadi saat ini di bangsa kita itu sudah ada atau belum seperti yang Bapak ketahui? Perpecahan antar kelompok, kemudian mudahnya sekali tersinggung. Secara fakta apa itu mungkin secara kalau yang kita tidak ada, tapi secara norma yang ada itu kita nggak bisa kok, nggak bisa apa itu tidak menyatu gitu. Ya, Tetap pada aliran yang paling hebat itu. Cuma itu kalau kita katakan demikian orang bisa marah. Iya. Kan katakan Quran semua Quran Semua kembali ke Al-Quran ya sebenarnya. Quran sebenarnya. mana gitu kan ya. Baik Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali Oke, bincang-bincang kita. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Lentera Hati. Ya pemirsa, kembali lagi di Lentera Hati masih bersama saya Intan Elita dan juga masih bersama Bapak Bambang. Beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Provinsi DKI Jakarta. Dan kita masih membahas tema kita yaitu merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau tadi sempat dikatakan bahwa memang Rasulullah sempat mengatakan bahwa memang Islam pada akhirnya akan banyak aliran, namun selama masih mengacu pada Al-Quran sebenarnya itu tidak akan terjadi perpecahan. Tapi sekarang seperti banyak yang lari seperti itu ya. Tapi mungkin ini kita tidak akan membahas masalah itu, tapi mungkin lebih saya akan bertanya mengenai bagaimana Islam memandang Pancasila. Sebenarnya kalau jujur, yang merumuskan Pancasila itu kiai, tokoh-tokoh agama.
Yang merumuskan. Iya, merumuskannya. Jadi menurut saya tidak permasalahan Islam bukan masalah. Misalnya sila ketuhanan. Itu ada cuma di Islam. Kalau misalnya itu dengan surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Nah, orang yang beragama, orang bertuhan, mestinya itu punya rasa pri kemanusiaan. Iya. Nggak mungkin sebab di dalam Quran diajarkan kalau saya punya itu ada harta orang lain untuk pada pendidikan harus kita serahkan. Harus dibagi. Diminta nggak diminta. Syukur-syukur bentuk zakat itu sudah kewajiban. Tapi kalau toh kita punya harta itu ada bagian orang lain. Diminta kita wajib kita serahkan. Itu kan pri kemanusiaan. Iya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan persatuan, bagaimana orang yang senang bantu orang lain, mestinya kan senang bersatu. Iya. Nggak mungkin kalau kita orang nggak sekolah kita sekolahkan, orang kerja kita kasih pekerjaan, orang nggak punya duit kita kasih uang, kan kita nggak mewujudkan persatuan mudah itu. Iya. Nah, bersatu untuk apa? Bersatu untuk musyawarah, mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat Iya. itu ya Pak ya. Yang terjadi sekarang ini, saya tidak melarang voting, tidak. Tapi sudah lari dari asas sebenarnya. Dasar negara itu musyawarah dan mufakat. Harusnya musyawarah untuk mufakat adalah suatu pencapaian akhir Betul, ya. sehingga bisa diterima dengan utuh. Iya. Nah, dengan voting tadi tetap kadang kalah dan menang. Walaupun misalnya mufakat juga belum tentu utuh, tapi paling enggak di permukaan enggak kelihatan. Enggak kelihatan yang kalah yang menang. Kalau voting, kelihatan yang kalah menang. Jelas ya. Islam tuh musyawarahnya untuk mufakat. Mana yang terbaik untuk kita semua, untuk umat. Bukan untuk menang atau Bukan kalah untuk kita ya. menang kalah ya. Iya. Yang kalah ikhlas nanti dan tidak tampak kekalahannya. Orang forum nggak melihat kok. Iya. Kalau voting kelihatan dari 100 orang 40 dapat 60 yang 60 menang. Yang 40 ini pasti akan merasa kalah. Iya, iya. Ujungnya apa? Akan membalas program dia nggak didukung nanti. Seperti itu seperti yang jadi sekarang ya. Dengan voting. Karena saya mau terjadi voting. Termasuk Komisi 3 nanti. Kalau voting itu ribut menurut saya ribut sekali. Akan jadi ribut kembali ya Pak Iya. ya. Di mana golongan yang kalah tidak akan mendukung program dari golongan yang Iya. menang ya. Mestinya Akhirnya akan biasanya gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Kalau gitu bagaimana dengan sila persatuan Indonesia? Sepertinya diabaikan dengan mereka-mereka semua. Justru akhirnya. tadi mungkin kita bersatu, tapi tatkala musyawarahnya sudah tidak mufakat lagi. Padahal apa tuh sila keempat itu musyawarah untuk mufakat. Mufakat. Kenapa dilanggar? Katanya dasar negara kita Pancasila. Seperti lari ya. Padahal itu adalah dasar kita Iya, ya. dasar kita. Dasar kita adalah Cuma kan Pancasila. kita ini orang pinter, kan voting juga tidak salah, benar nggak salah. Tapi ada filosofi yang akan kita dapatkan bahwa ada voting itu ada kalah menang. Iya, iya. Musyawarah mufakat kalah menang ada, tapi tidak kelihatan ke permukaan, sehingga orang tidak merasa terkalahkan. Tidak merasa terkalahkan. Orang tidak merasa menang gitu. Kalau voting pasti ada merasa menang ada kalah. Merasa menang pun bahaya, bisa Bahaya, menimbulkan iya. arogan Betul, juga ya. iya. Iya, iya. Berarti sebenarnya memang kita bisa kembali ke filosofi dari dasar negara kita Pancasila. Betul, Sebenarnya iya. itu udah sangat yang terbaik ya, karena Sangat sudah terbaik, iya. dirumuskan pada Betul. waktu itu ya. Nah, kalau begitu berarti bagaimana dengan tadi dasar negara adalah Pancasila. Kalau kita melihat sekarang fenomena, mungkin Indonesia tidak bisa tutup mata kembali ya Pak ya, bahwa terorisme sedikit banyak Iya. menjatuhkan citra kita. Itu juga menjadi perpecahan untuk kesatuan Iya. dan persatuan bangsa. Bagaimana nih Bapak melihat itu? Ya sebenarnya terorisme harus dicari akar permasalahannya apa. Kita sebenarnya bukan nggak tahu itu akar permasalahannya, bukan tahu, cuma memang selama ini tidak pernah diungkap permukaan, sehingga tidak pernah tuntas. Solusinya nggak pernah tuntas. Sebab Seperti gantung ya, Pak ya? diagnosanya itu nggak tepat, maka obatnya nggak tepat. Penyakit kan tergantung diagnosanya. Hasil diagnosa itu ini sakit ini, obatnya pasti ini. Ada diagnosanya abu-abu, ya obatnya abu-abu. Nah, sampai hari ini siapa yang salah benar kita masih sulit. Terorisme salah menurut kita semua anti dengan itu. Tapi tidak pernah bertanya kenapa dia berbuat demikian. Latar belakangnya apa? Kenapa Dicari sampai akar seperti permasalahan sebenarnya. Itu kan tidak pernah terjadi sampai hari ini. Iya. Walaupun kita sadar betul, mungkin tuh kalau kita baca di koran itu kan dulu dari Kartosuwiro itu ke sana. Apa ya karena itu? Apa itu benar? Sumbernya mana? Apa hanya Kan alasan sangat tergantung semata? siapa yang berbicara kan sekarang. Iya, iya Tidak betul ini. sekali. Tapi kalau Bapak lihat nih, maraknya fenomena terorisme itu sedikit banyak juga mencoreng agama Islam karena mereka banyak membawa agama Islam sebagai alasannya. Ini gimana nih Pak? Sebenarnya kalau saya Muslim saya tidak merasa terbawa. Itu kan hanya orang mengaitkan Islam. Kalau Islam tidak kenal dengan kekerasan. Tidak mengajarkan Islam itu tuh ya rahmatan lil alamin. Kehadiran kita tuh
membuat masyarakat itu nyaman, sejahtera, tidak untuk kekerasan, tidak untuk konflik-konflik. Kalau dia beragama Islam sebenarnya. Saya tidak mengatakan semua itu salah, tidak demikian, tapi maksud saya bahwa itu kalau dikali Islam mengaitkan bukan kita kan, orang lain mengaitkan, seolah-olah yang gitu tuh Islam, berarti itu Islam. Yang lain kok nggak mau disebut? Terlalu ini ya, terlalu sensitif ya akhirnya agama itu yang dimunculkan ke atas agama ya. Islam mengajarkan demikian. Kalau Sebenarnya saya tidak rela itu sebenarnya. Justru mengajarkan perdamaian Iya, ya, damai perdamaian, untuk iya, semuanya ya. betul. Nah, bagaimana dengan mungkin ada rasa ketidakadilan mungkin yang dirasakan. Akhirnya muncullah letupan-letupan itu. Tadi di sana saya katakan akar masalahnya apa sebenarnya? Kan nggak menitanya. Atau Anda nggak sejahtera, atau Anda nggak dapat jabatan, nggak dapat porsi kemerdekaan apa. Ini kan belum pernah dikupas secara tuntas, sehingga itu masalahnya. Oh kalau itu, ini kan nggak pernah tuntas. Seperti benang kusutnya tidak diurai ya, seperti itu ya. Abu-abu gitu kata saya itu. Hanya Dan sampai hari ini ada nggak tuh? Tahu-tahu muncul ini generasi. Setelah ada ini generasinya, kan berarti sudah silsilah kalau gitu. berarti sudah turun-temurun sebenarnya ya. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya diselesaikan sampai ke akarnya itu bisa diselesaikan ya, asal mau Betul. mendengarkan Ya. dari pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan tadi. Nah sampai sekarang tidak pernah terdengar apa permasalahan. Bahkan sepertinya malah makin berkembang ya. Betul. Menimbulkan resah juga buat kita sebagai Yang masyarakat. muncul cuma disukan kata apa tuh nggak senang Amerika apa bener kan itu Ya, betul. kan belum ada jawaban yang pasti menurut saya ya. Iya. Tapi berbicara mengenai isu tadi akhirnya membuat masyarakat kita mudah sekali percaya ya. Dibilang karena kata Amerika akhirnya semua juga jadi benci seperti itu. Nah Ya. ini seperti udah menjadi budaya yang salah nih. Mudah sekali percaya terhadap isu-isu yang belum ada kebenarannya. Ya psikologi masa demikian. Masa itu selalu melihat banyak. Nggak usah terus sekolah saja. Yang masihnya banyak dan kebagus. Padahal belum tentu. Ada sekolah masih 4 orang, tapi terus satu masuk 4 orang, tamat 4 orang, bisa S2 yang tempat yang bagus, itu kan bagus. Yeah. Tapi orang tidak melihat yang itu, melihat yang kebanyakan. Selalu melihat kebanyakan. Yeah. Yang banyak seolah-olah yang benar. Itu demokrasi itu yang banyak belum tentu benar. Padahal belum tentu benar ya. Menang iya, itu benar belum tentu. Baik, Bapak ini semakin menarik bincang-bincang kita, nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di Lentera Hati. Ya, kita kembali lagi di Lentera Hati dan kita masih akan berbincang mengenai tema kita kali ini yaitu merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya musyawarah mufakat itu adalah yang terbaik ya Pak ya. Bahwa dengan adanya mufakat maka yang kalah tidak terlihat terlalu kalah, yang menang juga tidak timbul menjadi arogan ya. Tapi kalau kita kembali melihat situasi bangsa kita sekarang seperti ini, masih ada nggak sih harapan bahwa kita bisa menjadi negara yang kesatuannya benar-benar utuh? Insya Allah ada kalau masing-masing kita, baik kita pimpin nasional sampai ke tingkat RT RW dan masyarakatnya mau kembali kepada dasar negara kita sajalah. Tidak usah bicara Islam, dasar negara kita itu udah bagus menurut saya ya, sebangsa. Dan memang kalau dasar negara harus melihat dasar negara yang diputuskan dalam rapat 18 Agustus 1945. Sampai hari ini kan dasar negara selalu mengatakan kalau orang nasional ya 1 Juni dari Pancasila. Orang sosialis 29 Mei. Orang Islam Piagam Jakarta. Ribut di situ. Padahal itu kan proses. Proses menjadi dasar negara yang benar. Begitu 17 Agustus merdeka, 18 Agustus itu menyatakan dasar negara itu yang tadi 5 sila tadi. Mestinya semua mengacu pada itu. Yang nasionalis, yang sosialis, yang Islam ke sana. Tapi sampai ini kembali kayak fusi saya sebut tadi. Kalau bisa Pancasila, kenapa harus 1 Juni? Kan proses itu. Kenapa harus 29 Mei yang Muhammad Jamil orang sosialis? Kenapa Piagam Jakarta yang 7 kata dihapus? Iya. Yang sah sebagai dasar hukum itu ya dalam Undang-Undang 45 itu yang ada di situ diumumkan itu. Persatuan apa itu? Ketuhanan Maha Esa. Itu yang ada itu rumusan yang sah
yang berlaku secara nasional. Dan sudah ada dari Yang dulu sudah ada. ya. Mestinya kembalinya ke itu gitu. Dasar negara Dasar tadi. negara itu bukan kepada Piagam Jakarta, bukan kepada 1 Juni. Walaupun saya ini akan diomelin orang nanti, kok Anda Islam ngomong gitu? Ya kita jujur dong, harus proses itu kan. 29 Semua Mei, itu adalah proses ya. untuk menjadi dasar negara yang disepakati bangsa Indonesia. Akhirnya adalah rumusan yang tadi Yang Bapak ada katakan. dalam Undang-Undang Dasar 45 tadi. Iya. Kalau kembali ke sana, saya pikir no problem. Kembali ke UUD 45 asal tidak mundur lagi ke Piagam Ya, Jakarta, kemana betul. seperti mengulang sejarah saja ya terus Pak ya, kan itu jalan udah di tempat berlalu ya. sebagai fakta sejarah harus kita ini kan. Bapak sebagai seorang pendidik juga, mungkin Bapak punya sedikit masukan agar bagaimana supaya kesatuan dan persatuan bangsa ini bisa tumbuh, tidak hanya sekedar hanya lip service, tapi Ya. juga memang ada dari dalam diri kita tuh muncul. Kalau saya ada ide itu 4 yang diterapkan, saya pikir akan bagus. Pertama tadi, persatuan bisa terwujud manakala masing-masing orang meningkatkan keimanan. Ya, yang Islam ya perbedaalah agama Islam dengan ilmu yang lain begitu juga. Kedua, membangun keamanan. Keamanan kata kuncinya penegakan hukum. Nah di sini permasalahan kita sekarang. Norma hukum yang ada itu selalu beda norma di DPR sama norma di masyarakat. Redaksi di rakyat maunya begini, di DPR tidak demikian. Sehingga banyak undang-undang peraturan yang multi tafsir. Nah ini bahaya ya, kalau udah sampai Ya sebenarnya sudah ada panduannya, itu multi tafsir karena masing-masing pendekatannya berbeda gitu loh. sisi pandangnya Ya, beda ya. Karena ini sebelum diturunkan jadi undang-undang itu mestinya disosialisasikan betul ke masyarakat, ditawarkan betul, baru nanti redaksi yang betul ini loh. Kan banyak undang-undang bertetapkan 1 hari besok dibatalkan. Kalau nggak batalkan ditunda. Maksud diketok palu ditunda, kan berarti nggak beres prosesnya gitu loh. Seperti ada sesuatu yang salah ya ketika proses itu ya. Jadi keamanan tidak tegak itu karena hukumnya tidak tegak. Ya, hukum. Dimulai dari proses pembuatan norma-norma hukum diri tidak sesuai antara norma masyarakat dan norma yang ada di DPR yang si pembuat hukumnya. Kok sama sih nggak masalah. Contoh peredam rokok misalnya. Mesti kan yang senang mana tidak aman, dicari yang baik. Titik tengah Tapi ya. ternyata kan hanya untuk, kalau saya kata untuk proyek juga, begitu ada peredam rokok, ada area bebas merokok, itu proyek. Ada ada setiap. Setelah itu sekarang nggak ada lagi, tindak lanjut nggak ada lagi. Seperti selesai di tengah jalan ya. Ya. Yang ketiga ekonomi kerakyatan. Ekonomi Ya, kerakyatan. ekonomi yang bertumbuh pada rakyat. Sekarang ini di Indonesia ada 3.900 hipermarket. Kalau dibagi 3 provinsi, 1 provinsi 110 hipermarket. Yang punya siapa itu? Ada Carrefour, Makro, yang punya siapa? Kalau itu saya nggak masalah. Dia menjadi minimarket ke lapang-lapangan. Ya. Itu secara nggak langsung kalau kata saya sejak tahun 2001 saya katakan itu membunuh pedagang-pedagang kelontong di kampung. Betul. Pasar Aturan rakyat bisa ya. nyekolahkan anaknya dari jualan kelontong tadi dengan masuk minimarket dia habis satu-satu. Dia ada tapi pendapatannya berkurang. Berkurang. Betul. Lagi kemampuan lagi untuk membiayai anak sekolah tidak ada. Ini tidak pernah dipikirkan. Baru hari ini akan coba dibatasi pemilihan. Ada aturannya ada, setiap radius sekian baru 1 minimarket. Terlambat tidak Pak kalau baru sekarang? Kalau dibilang akan- terlambat sebenarnya ya tidak apa itu terlambat, tapi kan kata kita sudah mengatakan tidak bisa terlambat kalau masih mau. Ya. Nah, yang keempat, membangun kader. Saya sudah mengatakan kenapa di militer, di kepolisian tidak pernah kehilangan pemimpin. Kalau ada Kapolda mau diganti, satu Kapolda itu calonnya ada 40 yang kualitasnya sama, Siap menggantikan. menggantikan, posisi itu ya. tinggal nasib yang berbeda. Ya. Tapi kalau sama, siapa menggantikan nggak masalah. Nah sekarang di tingkat kepemimpinan nasional, di tingkat RT, tingkat RW itu dibangun nggak? Kalau besok RT ini mau berhenti, yang ganti siapa? Itu nggak ada mau ganti. Seperti dorong-dorongan ya Pak Iya. akhirnya. Lah kalau itu selama itu nggak ada, termasuk presiden. Kalau hanya kepala sekolah saja ada sekolah kepala sekolah, sekolah presiden nggak ada gitu. Harusnya ada ya Pak Harusnya ya? ada sekolah presiden. Agar dibangun. kita punya banyak calon-calon Betul, qualified tadi ya. ya. Kayak yang sebelah di Kapolda, Pangdam itu mau diganti satu itu 50-60 sama kualitasnya. Yang beda dengan nasib. Nasib itu- yang menentukan ya. Iya, nasib menentukan. Iya, Itu saya kira. betul sekali. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan ada 4 menurut Bapak ya. Iya. Kalau menurut Bapak sih peluang untuk bangsa kita ke depannya seperti apa nih Pak?
kita kembali kepada ibda binafsi kalau saya, memulai diri sendiri. Kalau masing-masing diri kita sudah mau menuju ke sana, saya pikir kalau saya sendiri nanti keluarga saya, terus RT saya, RU saya semua itu saya kira bisa. Dan tetap dalam keanekaragaman, tidak dalam komunitas yang harus homogen, tidak. Kita bisa bergaul dengan lain. Harus dihargai keanekaragaman yang ada itu ya Pak ya berarti. Piagam Madinah kan itu. Piagam Madinah itu minoritas pun dilindungi. Bahkan menurut serang oleh pihak lain akan dibantu oleh muslim asal selama diperjuang untuk negaranya. Jadi sebenarnya kita masih optimis ya Pak Masih ya optimis untuk persatuan dan kesatuan Betul. bangsa. Ya. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak sama-sama atas ya. bincang-bincang kita kali ini. Dan pemirsa, itulah dia akhir bincang-bincang untuk Lentera Hati dengan tema merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sebenarnya kita masih mempunyai spirit atau kita masih bisa untuk memunculkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa asal kita sebagai pribadinya tidak hanya sekedar ucap tapi memang mau melaksanakannya. Akhirnya saya Intan Airtam pamit dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.